Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala subhanahu: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza fi 'ulah: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala subhanahu: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minadh dhalalati wan nar. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini masih terlimpah ruah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bahkan tiada detik, tiada saat yang kita lalui sejak kita berupa janin sampai saat ini kecuali kita tenggelam di dalam nikmat Allah. Nikmat yang kita sadari, yang kita ilmui, yang kita lihat, yang kita dengar jauh lebih sedikit daripada nikmat-nikmat Allah yang tidak kita lihat, yang tidak kita sadari, bahkan yang tidak kita ilmui karena keterbatasan ilmu yang ada pada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apapun nikmat yang sampai kepada kalian, semua itu datangnya dari Allah. Kita melihat, kita mendengar, kita merasa dan kita sadar nikmat keluarga, nikmat panca indera,
nikmat harta, nikmat akal, nikmat aman. Tetapi berapa banyak nikmat yang tidak kita sadari. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Allah berfirman di surat An-Nahl, andaikan Allah langsung mengazab dari setiap kezaliman yang dilakukan oleh hamba-hambanya, maka tidak tersisa lagi satu makhluk hidup pun di dunia ini kalau Allah langsung mengazab. Setiap kezaliman, setiap dosa yang kita lakukan, walaki yuakhiruhum ila ajalin musamma. Nikmat yang Allah berikan, Allah kasih tempo, Allah kasih tenggang. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yadarra'un. Allah ingin kita ini memelas-melas, memohon-mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni, untuk diterima tobatnya. Qul may yakla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahman bal hum an dzikri rabbihim mu'ridun. Katakan kepada mereka ya Muhammad, siapa yang menjaga kalian di sepanjang hari dan sepanjang malam 24 jam, siapa yang menjaga kalian kecuali Rahman, kecuali hanya Allah. Bal hum an dzikri rabbihim mu'ridun. Tetapi mereka untuk berzikir, mengingat Allah, menolak, berpaling. Berapa banyak makhluk-makhluk jahat ada di sekitar kita, entah bentuknya itu kuman atau bakteri atau virus atau jin jahat atau manusia jahat atau binatang jahat. Siapa yang menjaga kita sampai kita saat ini masih diberikan afiah oleh Allah Subhanahu wa taala? Hanya Allah. 24 jam di sepanjang hidup kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Mungkin ada yang belum pernah berdoa agar diterbitkan matahari esok dari timur. Bagaimana andaikan Allah Subhanahu wa taala perintahkan matahari untuk terbit dari mana dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari barat. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Ketika sudah terbit matahari dari barat, tidak bermanfaat lagi iman seorang mu'allaf, salat seorang mukmin. Sudah habis waktu untuk beramal. Dia tidak merasa nikmat demi nikmat karena keterbatasan ilmu dia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Andaikan kalian bersyukur, sungguh aku akan tambahkan nikmat tersebut pada kalian. Kita mensyukuri panca indera yang Allah kasih, harta, keluarga, bahkan nikmat terbesar Allah yang Allah berikan kepada kita saat ini, yaitu al-iman, yaitu at-tauhid, yaitu as-sunnah. Nikmat ini tidak Allah berikan kepada kebanyakan manusia yang ada di bumi ini. Mal muslimuna fil kuffari illa ka sya'ratin sauda fi thawrin abyad aw ka sya'ratin bayda fi thawrin aswad. Tidaklah jumlah bandingan kaum muslimin dengan orang-orang kufar kecuali bagaikan satu bulu putih di sapi yang hitam atau satu bulu hitam di sapi yang putih.
Jauh sangat sedikit bandingan kaum muslimin dengan orang-orang kufar. Kemudian Allah pilih kita di antara muslim yang sedikit tersebut. Kemudian berapa banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang masih samar bagi mereka tauhid, yang masih samar bagi mereka sunnah. Banyak di antara mereka yang minta berkat ke kuburan, ke pohon keramat, ke telaga keramat, memakai jimat, memakai susuk, percaya dengan bintang-bintang zodiak, ramalan-ramalan bintang, dukun, bersumpah dengan demi Allah, demi Rasulullah, biasa saja bagi mereka. Yang semua itu adalah asyirk, kesyirikan. Allah anugerahkan kepada kita nikmatut tauhid. Allah anugerahkan kepada kita nikmatus sunnah. Bahkan dari sekian banyak ahlu sunnah, seberapa di antara mereka yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersimpuh belajar ilmu agama, yang padahal sudah jelas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama wajib untuk setiap muslim. Entah dia laki-laki atau perempuan, tua ataukah muda, tinggal di kota atau tinggal di hutan, wajib. Fariidah ala kulli muslim. Sudahkah dia salat sebagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah dia berakidah dengan akidah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah dia berakhlak, bermuamalah sesuai dengan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atau dia bermudah-mudahan dengan riba? Atau dia bermudah-mudahan dengan mencaci, mencela, menghujat pemerintah? Nikmatut tauhid, nikmatus sunnah, dan usaha untuk istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah. Hanya dengan ilmu agama sebab yang paling utama agar terjaga keistiqomahan seseorang. Dan istiqamah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, a'zamul karamah ghayatul istiqamah. Karamah paling puncak adalah keistiqomahan ketika kita telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun lebih yang lalu. Orang-orang sudah menyelipkan di dalam Islam berbagai macam ritual-ritual, ajaran-ajaran yang itu tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabat-sahabat beliau. Ada yang menyisipkan ritual-ritual yang mirip dengan Nasrani, yang mirip-mirip dengan Yahudi, yang mirip-mirip dengan agama-agama lain. Ada kenaikan Isa Al-Masih, dirayakan pula kenaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kelahiran Isa Al-Masih, dirayakan pula kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu? Masih kita bisa istiqamah, masih kita bisa beribadah, beraqidah, bermuamalah, berakhlak dengan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kita ditinggal 1400 tahun lebih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa keistiqomahan. Dan semua itu adalah
pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri. Banyak untuk mengucapkan dengan lisan kita alhamdulillah. Firman dari Allah di surat Al-Isra, wa qulil hamdulillah, ucapkan alhamdulillah. Dan kita manfaatkan apapun nikmat yang sampai kepada kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita tunduk sebagai sebab kita mengingat Allah, bukan justru sebagai penghalang antara kita dengan Allah. Semakin jauh kita dengan Allah, hati-hati. Harta, keluarga bisa menjadi penghalang antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membaca tentang tarbiyatul aulad, tentang pendidikan anak yang itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mendidik anak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara bentuk syukur kita kepada Allah agar Allah jaga keluarga kita, agar Allah jaga kita, agar Allah jaga agama ini yang ada pada diri kita. Kita belajar dan terus belajar. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah jadikan dia faqih dalam agama, mempunyai ilmu yang mendalam dalam agama ini. Apa maknanya lagi? Ketika Allah tidak menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah jauhkan dia dari agama. Allah jauhkan dia dari ilmu agama. Dia tidak mengerti salatnya Rasulullah seperti apa, ketika safar jamak takdim, jamak takhir, salat apa yang dijamak dia nggak tahu. Ketika dia sakit bagaimana dia salat, ketika tidak ada air bagaimana dia salat. Tanda Allah tidak menginginkan kebaikan kepada orang yang demikian. Nah, tarbiyatul aulad, pendidikan anak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mendidik keluarga hukumnya wajib, terlebih anak. Dan Islam bukan hanya mengajarkan tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat. Islam pun sangat memperhatikan tentang pendidikan anak. Dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dikatakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, allamana Nabi sallallahu alaihi wasallam kulla syai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kami segala sesuatu. Sampai untuk istinja saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kami. Itu untuk istinja. Apalagi untuk hal-hal yang lebih besar daripada itu. Semisal ada seorang muslim, dia masih percaya tentang evolusi Darwin, dia tidak mengerti siapa manusia pertama yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Apakah mungkin Allah tidak menyebutkan tentang proses penciptaan manusia pertama kali di dalam Al-Quran misalnya, atau Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya? Mustahil. Tidak berapa lembar kita baca di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah, sudah Allah sebutkan proses penciptaan ayah kita Adam. Sekarang anak
diisi dengan akidah kufriyah. Manusia berasal dari monyet, berasal dari kera. Menurut Darwin, teori yang itu pun sudah dibantah habis oleh mereka orang-orang kufar. Tetapi anehnya ada kaum muslimin yang masih percaya dengan yang demikian. Bahkan ayah kita Adam alaihi salatu wassalam Allah ciptakan dengan bentuk tersempurna dari seluruh manusia yang ada. Manusia yang paling tampan siapa? Laki-laki yang paling ganteng siapa? Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Wanita paling cantik siapa? Ibunda kita Hawa alaiha salatu wassalam, istri dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, beliau barulah diberi setengah ketampanan Adam setelah Allah wafatkan beliau. Ketika di dunia belum Allah karuniakan setengah ketampanan Adam, baru setengah ketampanan Adam, Nabi Yusuf. Nah, kemudian manusia berasal dari kera. Manusia purba yang bentuknya masih seperti kera. Nah, yang seperti ini suatu kelancangan dia kepada Allah, ya karena kejahilan, karena bodoh. Wajib untuk mendidik anak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mulai. Al-aulad ni'matun minallah wa hibatun min. Anak-anak adalah nikmat dari Allah dan karunia dari Allah, hibah dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50, "Lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqima innahu 'alimun qadir." Milik Allah kerajaan langit-langit dan bumi. Allah mencipta apa yang Allah mau, apa yang Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa menahan apabila Allah sudah berkehendak. Demikian kata Imam Syafi'i, "Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun." Apa yang Allah kehendaki mesti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki mustahil untuk terjadi. Dan tidak boleh kita bertanya, kenapa Allah ciptakan ini, kenapa Allah turunkan syariat ini, kenapa Allah perintahkan ini, kenapa Allah larang khamr, kenapa Allah larang musik, kenapa Allah melarang judi. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kata Allah di surat Al-Anbiya, Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat, kita yang ditanya apa yang kita perbuat. Dan diantara bentuk nikmat besar yang Allah berikan kepada kita adalah berupa syariatnya. Tidaklah ada perintah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kembali maslahat kepada kita sebagai muslim. Dan tidaklah ada satu syariat larangan pengharaman dari Allah kecuali itu karena ada madaratnya untuk setiap manusia. Yahabul liman yasha'u inatha, Allah anugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki anak-anak perempuan. Ada yang cuman punya anak perempuan saja, enggak punya anak laki-laki. Wa yahabul liman yasha'u dzukur, ada yang Allah karuniai hanya anak laki-laki saja, enggak punya anak perempuan. Nabi yang punya anak perempuan saja siapa? Nabi Lut alaihi salatu wassalam.
Nabi yang hanya Allah karuniakan kepadanya anak laki-laki saja siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha. Ada juga yang Allah karuniakan kepada mereka anak laki-laki dan anak perempuan. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Ibnu Mulaqqin, guru besar dari Al-Hafidh Ibnu Hajar, yang kita tahu ulama besar Syafi'iyah, Al-Hafidh Ibnu Hajar yang menulis Fathul Bari, beliau mempunyai guru besar yang bernama Ibnu Mulaqqin. Nah, kata beliau, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah itu 8. Yang pertama Qasim, Abdullah, Tahir, Tayyib. Ini laki-laki aja 4. 4 perempuan, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Ya, 4 laki-laki, 4 perempuan. Sedangkan yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, anak laki-laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah itu 2, Qasim dan Abdullah. Tahir, Tayyib itu hanya julukan atau laqab untuk Abdullah yang wafat. Nah, dan semua anak laki-laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di saat balita. Ya. Dari semua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya Khadijah yang melahirkan anak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian putra bungsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari Maryah Al-Qibtiyah, budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Egypt, hadiah dari Raja Mesir yang bernama Maryah. Lahirlah putra terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Sammaituhu bismi abi Ibrahim. Aku namakan putraku dengan nama ayahku Ibrahim. Wa kannanillah bi abi Ibrahim. Dan Allah memberi aku kunyah dengan Abu Ibrahim. Ya, Rasulullah dikenal dengan Abul Qasim. Dan ada riwayat terakhir ketika punya putra Ibrahim, Rasulullah SAW diberi kunyah oleh Allah dengan Abu Ibrahim. Nah, ada Nabi yang Allah karuniakan anak laki-laki dan anak perempuan. Demikian pula kaum muslimin dan manusia yang lain, ada yang punya anak laki-laki, ada yang punya anak perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u 'aqima, dan ada juga yang Allah jadikan mandul untuk siapa yang Allah kehendaki, enggak punya anak. Ya. Kalau dari kalangan nabi disebutkan oleh para ulama adalah Yahya ibn Zakaria. Yahya ibn Zakaria sepupu dari Nabi Isa alaihi salatu wassalam, putra dari Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Nabi Yahya beliau aqim. Nah, di dalam ayat ke-49 ini Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan penyebutan anak perempuan daripada anak laki-laki karena kemuliaan berkah yang ada pada anak perempuan. Dan hendaknya setiap orang tua memberikan perhatian, pengawasan lebih kepada anak perempuan. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Nabi Wasilah bin Asqa, inna min yumnil mar'ah tabkiruha bil untha qabla dzakar, lianna Allah bada'a bil inath. Di antara berkah anak perempuan atau berkah wanita adalah penyebutannya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali sebelum laki-laki. Nah, anak-anak bisa menjadi perhiasan untuk orang tuanya. Di surat Al-Kahfi ayat 46 bisa ditulis ini untuk para wali murid ya. Surat Al-Kahfi ayat 46,
Allah berfirman, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta, anak-anak adalah perhiasan di kehidupan dunia ini. Kadang lelah, letih, sedih, seorang ayah, seorang ibu langsung hilang ketika dia melihat anaknya. Perhiasan di dunia ini. Dan anak-anak pun bisa menjadi fitnah, bisa menjadi ujian untuk orang tuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taghabun ayat 15, bisa ditulis lagi, surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian untuk kalian. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari sedang khutbah di atas mimbar, tiba-tiba masuk Hasan dan Husain ke dalam masjid, berjalan dengan memakai pakaian yang lucu warna merah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung beliau turun dari mimbar beliau dan langsung memeluk mereka berdua, menggendong mereka berdua dan berkata, sadaqallah, telah benar Allah apa yang difirmankannya, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah, ujian untuk kalian. Aku melihat kedua cucuku ini masuk masjid, jalan, memakai pakaian lucu, sampai aku tidak sabar sampai aku turun dari mimbar dan aku gendong keduanya. Nah, bahkan sebagian anak ada yang menjadi penghalang untuk orang tuanya dalam ketaatan. Surat Al-Munafiqun ayat ke-9. Nah, ini mohon ditulis ya, jadi langsung kita ambil dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ilmu itu adalah, bisa ditulis ya, ini sedikit. Ilmu itu adalah ma'rifatullah, ma'rifatul Islam, wa ma'rifatu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu adalah bagaimana seorang muslim dia mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ilmu itu haruslah bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ini yang kedua. Untuk kita mengenal Allah, untuk kita mengenal Islam, untuk kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu harus sumbernya dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Tidak boleh berdasarkan akal logika manusia ya. Untuk mengenal Allah misalnya, untuk menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan akal logika dia, disebut nanti maha keren ya. Dengan perasaan dia ya, dengan musyawarah para ulama, nggak bisa. Hanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu wa maqala Allah wa qala rasuluhu. Ilmu itu adalah apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan itu ilmu adalah al-khasyah. Yang ketiga, yang dengan itu apabila seorang mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasulullah SAW yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, yang dengan itu akan tumbuh al-khasyah, rasa takut. Ilmu akan menumbuhkan rasa takut pada hati seseorang. Pada saat itulah dia dikatakan ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama, sesungguhnya yang takut, yang mempunyai khasyah hanyalah para ulama. Di surat Al-Bayyinah di akhir Allah sebutkan apa? Setelah Allah sebutkan tentang orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah persiapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal abadi mereka di dalamnya, ridho Allah untuk mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Surga itu Allah Subhanahu wa taala persiapkan hanya untuk khasyiya rabbah, yang takut
kepada Allah. Wajib berilmu, itu wajib. Dia mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada saat itu dia sudah dikatakan alim, walaupun mungkin dia belum tahu banyak tentang perincian agama, tetapi dia mempunyai rasa takut yang sangat, sehingga dia takut untuk bermaksiat, sehingga dia bersemangat untuk beramal soleh. Dan untuk itulah dia diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ketiga dari definisi ilmu. Definisi ilmu yang keempat adalah ma'rifatul huda bidalilih. Mengetahui al-haq, mengetahui al-huda dengan dalil. Mengetahui al-haq, mengetahui al-huda, hidayah dengan dalil. Harus ada sandarannya. Ketika mengajarkan kepada anak untuk takbiratul ihram dalam salat, bagaimana cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram? Sejajar dengan daun telinga, sejajar dengan bahu, seperti apa jemari? Apakah ditekuk ataukah dibentangkan jari semuanya, direnggangkan antara jemari atau ditutup rapat? Ketika sujud boleh nggak hidung nggak kena, hanya kening saja yang kena? Kasih dalil. Semua itu ada dalilnya. Taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas terang benderang, malamnya bagaikan siangnya. Tidaklah seseorang dia tergelincir dalam agama ini kecuali dia binasa. Rasulullah sudah menjelaskan halal, haram, tauhid wasyirk, sunnah, bid'ah, al-haq wal batil, pekerjaan mana yang boleh, pekerjaan mana yang tidak boleh, makanan mana yang halal, makanan mana yang haram. Itu dengan terang benderang, dengan jelas, gamblang. Malamnya bagaikan siangnya. Kita melihat malamnya dalam agama ini seperti siang kayak gini nih. Dan ketika seseorang dia terjatuh dalam agama ini, dia binasa. Itu kata Rasulullah SAW. Baik, ya. Jadi semua ilmu dalam agama ini haruslah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tadi surat Al-Munafiqun ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian terlalaikan oleh harta-harta kalian, oleh anak-anak kalian dari berzikir kepada Allah. Jangan karena harta dan anak kalian lalai untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat Allah. Lupa kalian mengingat Allah. Sholat masbuk, bahkan sampai tidak sholat di masjid bagi yang laki-laki. Nah, tidak sampai terbaca Al-Quran di rumah. Al-Quran hanya sebagai pajangan saja di rak, tidak dibaca, tidak ditadaburi, tidak dihafal. Ini untuk setiap muslim. Al-Quran itu dibeli bukan untuk anak saja, biar anak saja yang menghafal Quran gitu, biar anak saja yang jadi hafidh Quran seperti itu. Enggak. Andaikan muslim, maka dia diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Diperintahkan oleh Allah untuk mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Ataukah memang sudah ada gembok, sudah ada kunci dalam hati mereka, tidak terbuka lagi mereka untuk bisa menghayati Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Al-Quran untuk dihafalkan. Mathalul mu'min
alladzi fi jawfihi laisa fihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Seorang mukmin yang di dalam hatinya tidak ada hafalan Quran bagaikan gubuk yang reot, bangunan yang hampir rubuh. Al-Quran untuk diamalkan. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikuti oleh kalian, amalkan oleh kalian apa yang diturunkan kepada dari Rabb kalian, apa yang diturunkan dari Allah, Al-Quran, amalkan oleh kalian. Al-Quran untuk didakwahkan, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Saling mewasiatkanlah kalian di atas al-haq. Dengan Al-Quran kita saling nasihat menasehati, saling wasiat mewasiati, saling mengingatkan untuk didakwahkan Al-Quran itu. Nah, ada di antara anak juga yang bisa melalaikan orang tuanya dari zikrullah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan siapa yang demikian, dia memang terlalaikan dari berzikir, dia terlalaikan oleh anak-anaknya, dia terlalaikan oleh keluarganya, dia terlalaikan oleh hartanya, fa ulaika humul khasirun. Mereka pasti jadi orang yang merugi nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sampai menegaskan, al-auladu majbanatun wa mabkhalah. Anak-anak itu bisa membuat seorang ayah, seorang ibu menjadi pengecut, wa mabkhalah, bisa menjadikan mereka pula pelit. Seorang ayah ketika diajak untuk berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia jadi pengecut, takut nanti anaknya jadi yatim. Ya, mau mabukhalah, jadi pelit. Dia biasanya bersedekah, dia biasanya wakaf, dia biasanya menyantuni anak-anak yatim, orang-orang miskin. Dengan adanya anak, oh jangan, ini untuk sekolah anaknya, ini untuk kuliah anaknya, dia tabung nanti untuk anaknya ini dan ini. Nasallallahu alaihi majbanah wa mabukhalah. Ya, menumbuhkan bisa menjadikan orang tua itu pengecut dan pelit. Para nabi, orang-orang saleh, mereka selalu berdoa agar dikaruniai anak yang saleh. Doa Nabi Zakaria di surat Ali Imran ayat 38, bisa ditulis, surat Ali Imran ayat 38. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Rabbku, kata Nabi Zakaria, anugerahkan untukku keturunan yang baik darimu ya Allah. Anak itu jadi soleh, Allah yang ngasih. Hidayah itu Allah yang melimpahkan. Nah, ini Nabi Zakaria, beliau berdoa kepada Allah untuk dikaruniai anak yang saleh. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan Allah enggak langsung kasih. Ketika sudah sepuh, sudah tua, masih belum dikasih juga, ya. Apa kata Nabi Zakaria? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak pernah kecewa untuk berdoa kepadamu ya Allah. Aku tidak pernah bosan untuk terus berdoa kepadamu ya Allah. Ya, barulah Allah kasih Nabi Yahya kepada Nabi Zakaria. Nah, jadi Nabi pun doa ya untuk punya anak soleh, untuk punya anak baik. Itu berdoa kepada Allah. Dan pula orang-orang saleh ketika mereka di dunia, ya, mereka berdoa. Di surat Al-Furqan ayat 74 Allah sebut, yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkan untuk kami istri-istri kami, anak-anak kami menjadi penyejuk untuk mata kami. Ya, minta dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang saleh.
Karena manfaat anak soleh itu, sebagaimana kita sudah tahu semua, hadis Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatun jariyah, aw ilmun yuntafa'u bih, aw waladun salihun yad'u lah." Apabila anak Adam wafat, maka terputus seluruh amalannya kecuali 3. Sedekah yang mengalir. Apa itu sedekah jariyah? Adalah wakaf. Sedekah jariyah itu adalah wakaf. Misalnya masjid di tempat di mana dia tinggal membutuhkan genteng, keramik, kaca, pintu, jendela, ya. Dia keluarkan hartanya 60.000 untuk beli semen bangun masjid, ya. Itulah yang dikatakan sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu bukan bagi-bagi makanan, ya. Dia membagi-bagi makanan seperti nasi bungkus atau kue atau air minum. Itu di dalam Islam adalah afdalul Islam, Islam yang paling utama. Ketika Rasulullah SAW ditanya, "Ayul Islami afdal ya Rasulullah?" Islam apa yang paling afdal ya Rasulullah? "Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif." Engkau bagi-bagi makanan, engkau ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Di sini Rasulullah SAW mengatakan bagi-bagi makanan, bagi minuman, kue, itu adalah seutama-utama Islam. Jadi masing-masing mempunyai keutamaannya. Yang wakaf ini keutamaannya, setelah dia meninggal pun terus mengalir pahala tersebut, karena masih dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Masjid yang dengan satu sak semen tersebut, kaum muslimin bisa beribadah di masjid tersebut, sujud, ruku, zikir, tilawatul Quran, ta'lim di masjid itu, mengalir terus pahalanya walaupun dia sudah meninggal. Au ilmun yuntafa'u bih, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dia ajarkan kepada anaknya alhamdulillahi rabbil alamin. Dia ajarkan kalimatut tauhid la ilaha illallah. Dia ajarkan takbir, dia ajarkan tasbih, dia ajarkan tahmid kepada anaknya. Yang kemudian si anak ini terbiasa dengan kalimat-kalimat tersebut, dia ucapkan terus di dalam kesehariannya dia. Setiap terucap satu kali tasbih, satu ayat yang dia ajarkan kembali kepada orang tuanya yang mengajarkannya, atau kepada siapapun dia, guru-guru ngaji nih, para guru yang ada di ma'had-ma'had, yang ada di madrasah-madrasah, yang ada di sekolah-sekolah, ketika dia mengajarkan kebaikan dan itu diamalkan oleh si anak, kembali kepada mereka, tidak berkurang sedikit pun pahalanya. Belum lagi nanti si anak ini ketika dia mengajarkan kalimat la ilaha illallah tersebut kepada anaknya lagi, berarti ke cucu dia itu, ya, ke teman-temannya, ke orang-orangnya. Subhanallah, al ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Mengajarkan sholat, mengajarkan tafsir, mengajarkan fikih. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama, ya. Al-Quran atau hadis Nabi, makan pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri, karena setan makan dan minum pakai tangan kiri. Perintah dari Rasulullah SAW untuk kita makan dan minum pakai tangan kanan, itu sampaikan. Awaladun salihun yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Nah, ini faedah anak soleh. Setelah meninggal, si anak terus mendoakan orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seseorang ditinggikan derajatnya di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini bertanya, "Dari mana ini ya Allah?" Dijawab, "Bistighfari waladika lak." Karena sebab istighfar anakmu untukmu.
Apa itu? Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku. Doa ini yang diharapkan oleh orang tua yang sudah meninggal dari anak-anaknya yang masih hidup di dunia ini. Minta diperbanyak doakan istighfar, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang mereka harapkan, untuk ditinggikan derajatnya, dan itu diantara bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Nah, kemudian juga datang riwayat sab'un yajri ajraha lil 'abdi ba'da mautihi wa huwa fi qabrih. Sab'un, 7 amalan yang terus mengalirkan pahala kepada seorang hamba setelah dia wafat, dia di dalam kuburnya. Yang pertama adalah man 'allama ilman, yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Hati-hati makanya nih, kalau seandainya dia mengajarkan ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, masih ingat betul sampai sekarang, dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, guru IPS kelas 1 SMP dulu yang dibahas tentang evolusi Darwin. Ya, kata guru tersebut, di sini tertulis seperti itu wahai anak-anak. Tapi kita sebagai muslim tidak boleh sedikit pun kita percaya dengan apa yang dikatakan di dalam buku ini, di dalam buku kurikulum ini. Ini sekolah SD umum, sekolah SMP umum dulu. Dia bilang seperti itu karena kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ayah kita Adam, manusia pertama kali adalah ayah kita Adam alaihi salatu wassalam. Bukan berasal dari kera, simpanse. Nah, hati-hati ketika ada seorang guru dia mengajarkan pelajaran-pelajaran yang itu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka setelah dia meninggal, pelajaran yang dia ajarkan itu salah, menyelisihi Al-Quran, menyelisihi Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terus ilmu tersebut diajarkan oleh anak muridnya kepada cucu muridnya, kepada yang lainnya, dosanya terus ngalir juga. Nah, jadi man 'allama ilman, siapa yang mengajarkan satu ilmu, maksudnya adalah ilmu Al-Quran dan hadis Nabi. Dari itu akidah, ibadah, fikih, tafsir, ya, tentang akhlak. Au ajra nahran, yang mengalirkan sungai. Ya, orang yang mengalirkan sungai, mungkin bikin sungai irigasi, dia akan mendapatkan terus pahalanya walaupun dia sudah mati. Au hafara bi'ran, atau dia yang buat sumur, dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk minum mereka, untuk masak mereka, untuk mandi mereka, berwudu mereka. Subhanallah. Au gharasa nakhlan, atau yang menanam pohon kurma, setelah dia mati masih dimanfaatkan, masih berbuah, masih kaum muslimin berteduh di bawah pohon rindangnya. Au bana masjidan, yang membangun masjid, dimanfaatkan untuk ibadah. Au waratha mushafan, yang mewariskan mushaf, ya, jadi bukan mushaf atau Al-Quran yang kita tahu, ya, itu diantara sebaik-baik yang diwariskan kepada anak cucu. Ada yang kita kasih ke mereka nih, mushaf, untuk dibaca, untuk ditadabburi, untuk dihafal, untuk diamalkan, untuk didakwahkan, terus mengalir pahalanya kepada yang memberikan tersebut. Au taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mautih, atau dia yang meninggalkan anak dan terus mendoakan maghfirah, memohon ampun untuk orang tuanya, ya, setelah meninggalnya. Nah, ini manfaat atau faidah punya anak soleh, hikmah punya anak soleh. Enggak kayak orang kafir, ya. Orang kafir itu ada hari bapak lah, ada hari ibu lah.
Karena mereka cuma ingat ibu mereka ya setahun sekali. Ya, selebihnya nggak boleh masuk ke rumah dia kecuali dengan izin. Kayak gitu orang-orang kufar. Musim dingin orang tuanya ditaruh di luar, anjingnya dibawa masuk. Nah, alhamdulillah Islam ini betul-betul menjaga fitrah, naluri, nurani manusia. Bagaimana dia terus harus mencintai kedua orang tuanya, sekalipun sudah wafat, doakan terus. Nah, kemudian hukumnya wajib untuk mendidik anak agar soleh, itu wajib bagi setiap ayah, bagi setiap ibu. Sekolah hanyalah partner, rekan dalam mendidik anak. Yang menjadi titik utama dalam pendidikan anak adalah kepada setiap ayah dan setiap ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Tahrim ayat ke-6. Ditulis Pak ya. Ditulis ayat ke-6 di surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang kayu bakarnya manusia dan bebatuan. Jaga diri kalian, wahai ayah, wahai ibu, jaga diri kalian dari api neraka dan keluarga kalian. Menjaga keluarga dari api neraka itu bukan dengan dibelikan mobil, rumah, dikasih jaminan sekolah sampai dia S3, punya titel, punya jabatan. Dengan itukah dia bisa menjaga keluarganya dari api neraka? Jaga keluarga dari api neraka dengan agama, dengan ilmu agama. Ajarkan mereka sholat, ajarkan mereka itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah, cinta kepada Allah lebih daripada orang tua dia, bahkan itu ajarkan. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada dia mencintai ayah ibunya. Itu yang diajarkan. Bagaimana seseorang dia mau bisa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah, kalau dia tidak tahu apa saja yang diperintahkan oleh Allah, kalau dia tidak tahu apa saja yang dilarang oleh Allah, kalau dia tidak belajar, mana mungkin dia tahu? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Firman Allah di surat An-Nahl, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apapun ilmu, nggak tahu. Terlahir kita dalam keadaan nol, kemudian mau kita tahu apa itu tauhid, apa itu sunnah, apa itu bid'ah, apa itu syirik, apa itu hak, apa itu haram, apa itu batil, apa itu halal, apa itu haram, begitu saja tanpa kita belajar, tanpa duduk bersimpuh di majelis-majelis ilmu, tanpa kita membaca Al-Quran, tanpa kita membaca hadis Nabi SAW. Salah besar Anda. Tadi Rasulullah mengatakan talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama, pergi belajar dia, duduk belajar ilmu agama itu wajib untuk setiap muslim ya, karena dia terlahir dalam keadaan bodoh, tidak tahu apapun. Dia mengerti Allah sebagai Rabb dia, Rasulullah sebagai Nabi dia, Islam sebagai agama dia, kalau dia belajar. Hanya dengan ilmu agama seorang ayah bisa selamat dirinya dari api neraka.
dan dia bisa menyelamatkan keluarganya dari api neraka, demikian pula dengan ilmu. Ada yang menyekolahkan anaknya atau ngasih les piano lah, les biola lah, les gitar, musik. Dia nggak pernah memberikan usaha seperti itu untuk anaknya bisa membaca Al-Quran. Dia limpahkan uangnya beratus juta untuk sukses sekolah tinggi anaknya, tapi nggak ada usaha seperti itu untuk si anak ini tahu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada usaha dia, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i itsman ayudayya bima yu'u, cukup dosa seorang ayah, seorang ibu, seorang ayah adalah dia menelantarkan tanggung jawabnya, dia menelantarkan anak istrinya. Yang paling beratnya adalah tidak dikenalkan kepada dia Al-Quran, tidak dikenalkan kepada mereka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dikenalkan kepada mereka tauhid, hukum-hukum syar'i. Ya, masih terdengar musik di rumahnya, masih seorang anak, ya gimana ya, di TV tentunya ada iklan-iklan, ada wanita yang membuka auratnya. Bagaimana si anak ini dia malu untuk melihat yang itu bukan mahramnya, kalau orang tuanya saja masih tetap seperti itu. Nah, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, katakan kepada kaum mukminin untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Seorang mukmin itu tidak boleh melihat wanita yang bukan mahram. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin, dan katakan kepada kaum mukminat untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka dari laki-laki yang bukan mahram. Nah, al-hidayah, hidayah yang Allah berikan kepada anak-anak, sebagaimana hidayah itu ada dua, ya. Ada hidayah itu ad-dalalah wa irsyad wal bayan, ada hidayah itu taufiq. Hidayah itu dalalah adalah setiap orang tua, setiap guru, setiap ulama, setiap ustadz, setiap dai, siapapun mereka yang mengajarkan kepada anak mereka ini halal, ini haram, ini kebaikan, ini keburukan, kerjakan yang baik, kerjakan yang mungkar. Dia perinci apa saja yang baik, apa saja yang mungkar. Ini hidayatul dalalah, ya. Setiap orang tua bisa, setiap orang bisa. Nah, kemudian ada hidayatul taufiq. Hidayatul taufiq hanya milik Allah. Dia yang menjadikan seorang kafir itu jadi muslim, orang yang jahat itu jadi baik, itu Allah. Itu bukan tugas kita lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma 'alaika illal balagh." Tidak ada kewajiban atasmu ya Muhammad kecuali hanya menyampaikan. Kewajiban Rasulullah saja hanya menyampaikan. Untuk orang tersebut mau menerima apa yang disampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala lagi. Ketika dia mau menerima al-haq, dia tinggalkan maksiat, dia tinggalkan riba, dia tinggalkan khamar, dia tinggalkan zina, dia tinggalkan tato, dia tinggalkan sanggul misalnya. Karena Allah sudah buka hatinya dan telah dijelaskan oleh para ustadznya, oleh orang tuanya, yang demikian itu haram. Ya. Jadi
Untuk hidayah yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu taufik, ya. Coba, ada istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh tidak mau menerima dakwah suami mereka. Sudah diajarkan tauhid, sudah diajarkan kebaikan, nggak mau ikut. Allah tidak membukakan hidayah kepada istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Ya. Jadi sekalipun si anak ini dia berguru atau belajar di sekolah terbaik, mendapatkan guru terbaik, kalau tidak Allah beri hidayah, tidak akan dia mendapatkan hidayah. Makanya memelaslah, mohon-mohon kepada Allah agar dibukakan pintu hidayah. Minta kepada Allah agar dibukakan pintu hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Doa yang kita baca terus di setiap surat Al-Fatihah. Nah, ada orang tua Nabi Ibrahim, ayah Nabi Ibrahim yang tidak Allah kasih hidayah. Ya. Ayah dari Nabi Ibrahim tidak Allah kasih hidayah. Ada anak Nabi Nuh, tidak Allah kasih hidayah. Paman Nabi Muhammad, tidak Allah kasih hidayah. Dan ada orang-orang munafikin yang dia ikut di majlis taklim Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat di belakang Rasulullah, puasa dengan Rasulullah, haji dengan Rasulullah, tetapi dia tidak terbuka hatinya untuk hidayah. Nah, jadi banyaklah berdoa, ya. Nah, sekarang kita masuk pada langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh setiap ayah, setiap ibu untuk bisa mendidik anaknya dengan baik. Yang pertama adalah nabda awalan bi islahin nafs. Yang pertama kali adalah mulai dengan memperbaiki diri sendiri. Ya, setiap ayah, setiap ibu sebelum bisa mentransfer kebaikan tersebut kepada anaknya, dia harus bisa baik terlebih dahulu. Dia harus tahu kebaikan, dia harus tahu ilmu terlebih dahulu. Tadi di surat At-Tahrim ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertama kali terlebih dahulu adalah kalian dulu. Kalian dulu wahai pemimpin keluarga. Jaga dulu kalian itu dari api neraka, baru keluarga kalian. Ya, terlebih anak-anak, mereka itu mencontoh ibunya, mencontoh ayahnya. Nah, kemudian yang kedua, kan kita mau cepat saja. Yang kedua adalah memilih calon ibu. Ya, memilih calon ibu untuk si anak. Seseorang dia berusaha, berupaya untuk mempunyai anak yang soleh, itu sejak sebelum dia menikah. Ya, ada upaya sejak sebelum dia menikah itu. Nah, si pemuda dia mencari apa? Dia mencari calon ibu, mencari calon ibu untuk anaknya. Dia mencari calon istri. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'ah li arba', dinikahi wanita itu karena 4 hal. Ada yang karena hartanya, ada yang memang orang mencari harta wanita itu saja. Wali hasabiha, ada yang mencari karena dia ini keturunan konglomerat, karena keturunan raja, keturunan pejabat. Wali jamaliha, ada yang mencari cantiknya saja. Wali diniha, ada yang mencari agamanya. Fadfar bidatid din taribat yadak. Maka beruntunglah seseorang yang dia
yang mencari agamanya. Nah, jadi yang dicari itu agamanya. Nah, ini tips dari Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala bagi para pemuda yang mau mencari jodoh adalah dia yang pertama dia tanya itu adalah cantik dulu enggak? Ya, hatinya ada ketertarikan enggak dengan wanita tersebut? Ya, bagi dia cantik enggak? Menarik enggak? Nah, kalau seandainya ada, baru tanya agamanya. Andaikan agamanya tidak baik, maka jangan ragu untuk dia batalkan. Ya, dia tinggalkan kecantikan wanita tersebut karena agamanya yang tidak baik. Jangan ditanya agamanya dulu, ya. Agamanya sudah bagus nih, kemudian dia melihat kurang menarik. Ya, ketika nazar kurang menarik, dia tinggalkan baiknya agama wanita tersebut karena kurang cantiknya, karena yang seperti ininya. Yang seperti ini tidak demikian, ya, kata Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa khadra'ad diman, berhati-hatilah kalian dari khadra'ud diman. Apa itu khadra'ud diman? Al-mar'atul hasna fi mambati su', adalah wanita cantik di lingkungan yang jelek. Ya, karena lingkungan itu sangat mempengaruhi seseorang. Ketika seorang wanita dia tinggal di lingkungan yang jelek, bisa jadi, ya, dia mempunyai akhlak dengan akhlak lingkungan tersebut, jelek akhlaknya. Tetapi ada juga, ya, wanita yang dia tinggal di lingkungan yang jelek, tapi subhanallah dia bisa menjaga dirinya, dia bisa menjaga agamanya. Yang ini dikecualikan. Ya, al-khadra'ud diman adalah wanita cantik yang dia tinggal di lingkungan yang jelek dan berakhlak dengan akhlak lingkungan yang jelek tersebut. Nah, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takhayyaru linutafikum fa innal 'araq dassas, pilih oleh kalian, ya, calon ibu untuk anak-anak kalian, ya, karena akhlak itu nurun. Ya, kalau seandainya ibunya akhlaknya kurang baik, itu akan nurun ke anaknya. Baik. Nah, datang asar dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Datang seseorang kepada Umar ibn Khattab mengeluhkan anaknya yang durhaka kepada dia. Fa ahdara ibnah. Kemudian Umar ibn Khattab minta agar anaknya didatangkan. Wa annabahu 'alal uquq. Umar ibn Khattab menasehati, memarahi anak ini karena kedurhakaan dia kepada ayahnya. Faqala al-ibn, berkata si anak, alaysa lil waladi haqqun 'ala abih, bukankah anak pun dia mempunyai hak dari ayahnya? Qala bala, iya. Kata Umar, ada hak anak dari orang tuanya. Apa itu? Berkata Umar, ayyantaqi ummahu. Berkata Umar, ayyantaqi ummah, dia pilih calon untuk ibu anaknya, dia memilih yang baik agamanya. Wa yuhsin ismahu, memberi nama yang baik. Wa yu'allimahul Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Berkata si anak, ayahku tidak pernah memberikan satupun itu kepadaku. Ibuku seorang budak milik Majusi. Kalau dia sudah seorang budak milik Majusi lagi, apakah dia mengerti agama? Wanita yang tidak mengerti agama itu yang dipilih oleh ayahku untuk menjadi ibuku. Wa qad sammani Ju'al, dan ayahku memberi nama untukku Ju'al. Ya, Ju'al itu upah, ongkos. Setega itu orang tua ngasih nama ke anaknya. Walam yu'allimni minal kitabi harfan wahidan, dan belum pernah ayahku mengajarkan kepadaku satu huruf Al-Quran pun, gak pernah ngajarin.
nggak pernah ngajarin Al-Fatihah, nggak pernah ngajarin Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian Umar bin Khattab menoleh kepada si bapak dan berkata, ajita ilayya tashku uquqa ibnik wa qad aqaqtahu qabla ay ya'uqaq. Apakah engkau datang kepadaku mengeluhkan anakmu yang durhaka, padahal engkau sudah terlebih dahulu durhaka kepada anakmu. Ada bapak durhaka kepada anaknya, yaitu tadi yang tidak memilih calon untuk ibu dari anaknya, tidak memberi nama yang baik, kemudian tidak pernah mengajarkan Al-Quran. Ya, ada asar dari Abul Aswad Ad-Du'ali, karena beliau ini ulama besar yang pertama kali membuat ilmu nahwu, itu Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau berkata kepada anak-anak beliau, qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibara wa qabla an tuladu. Aku telah berbuat baik kepada kalian ketika kalian kecil, ketika kalian sudah dewasa, dan bahkan sebelum kalian lahir aku sudah berbuat baik kepada kalian. Berkata si anak, berkata anak-anaknya, bagaimana engkau berbuat baik kepada kami sebelum kami lahir, wahai ayahanda? Dijawab oleh Abu Aswad, ikhtartu lakum minal ummahat man la tasubbuna biha. Aku pilih untuk kalian ibu yang tidak kalian dapati celahnya, yang baik agamanya. Nah, sebagaimana pemuda dia mencari calon istri yang baik untuk calon ibu anak dari anak-anaknya, demikian pula wanita. Ya, para wanita mereka mencari calon suami yang benar juga untuk mempunyai anak yang soleh. Nah, ada dua syaratnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza atakum man tardawna dinah wa khuluquh fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Wahai para ayah, wahai para wali, andaikan datang kepada kalian orang yang minta anak kalian, mau melamar anak kalian, kalian lihat tardawna dinahu wa khuluquh. Ya, kalian lihat apakah baik agama orang tersebut, pemuda ini. Enggak cukup hanya agama, akhlaknya baik enggak? Jadi dua. Ya, lihat agamanya, lihat akhlaknya. Kalau seandainya baik agama dan akhlaknya, kata Rasulullah, fazawwijuh, nikahkanlah anak kalian dengan pemuda yang seperti ini. Karena ada orang yang tahu agama tapi enggak ada akhlak. Ada orang yang akhlaknya bagus, tidak pernah mencuri, tidak pernah berbohong, tidak pernah kasar dalam berbicara, tidak pernah korupsi mungkin, tapi enggak sholat, tapi dia kafir misalnya. Jangan, yang seperti ini jangan dinikahkan. Ada yang enggak punya agama, enggak punya akhlak. Ya, makanya dua syarat. Setiap wanita mencari calon suami itu yang punya dua kriteria. Yang pertama adalah baik agamanya, yang kedua adalah baik akhlaknya. Nah, baik, mungkin waktu yang tersisa kurang lebih 12 menit lagi. Apabila ada yang mau ditanyakan silakan. Di sana ada link untuk pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan yang datang dari para wali murid, kita sedikit lanjutkan ya. Ya, kemudian setelah dia mendapatkan calon yang baik, hendaknya melakukan proses pernikahan dengan cara yang syar'i. Ya, tidak dengan pacaran, tidak pernah berduaan, karena dia belum melakukan akad nikah. Ya, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa syaitanu thalithuhuma. Tidaklah berduaan laki-laki dan perempuan kecuali setan yang ketiganya.
la ayyut anu ra'su ahadikum bimikhyatin khairun lahu min an tamassal mar'ata la tahillulah. Kepala kalian ditusuk dengan besi itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahram. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma massal yad imra'ata qat. Rasulullah belum pernah menyentuh tangan wanita sekalipun, ya, yang bukan mahram. Membaiat hanya dengan lisan beliau. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dilakukan proses akad nikah dengan syar'i. Nah, ada wali dari wanita tersebut, ada saksi. Nah, kemudian dilakukan walimah dengan cara yang syar'i, bukan campur baur laki-laki perempuan, atau perkara-perkara mungkar yang lainnya seperti ada musik-musiknya. Nah, di awal si suami ini masuk ke istrinya, dia letakkan tangannya ke kepala istrinya dan berkata dan berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairiha. Ya Allah, aku memohon kebaikannya, wa khair ma jubilat alaih, dan kebaikan bawaannya. Ya, kemudian sholat 2 rakaat bareng. Ya, kemudian sholat 2 rakaat bareng. Ini yang pertama kali dilakukan. Nah, dan kemudian ketika si suami dia mendatangi istrinya, ada zikir yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana faqudiya bainahuma waladun lam yadurrah." Andaikan salah seorang di antara kalian mau mendatangi istrinya, maka ucapkanlah bismillah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan. Karena setan pun dia bisa mendatangi istrinya, bisa dia menggauli istrinya, setan ini. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika mendatangi istri, agar si anak yang lahir dari itu tidak dikuasai oleh setan, tidak rusak agamanya, maka dimulailah dengan zikir, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, dan jauhkanlah setan dari apa yang kau berikan rizki kepada kami, yaitu anak. Andaikan ditakdirkan lahir dari itu anak, lam yadurrahu, syaitan tidak bisa membuat mara bahaya kepada anak tersebut. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Bolehkah anak mengaji di TPA yang gurunya belum mengenal sunnah? Karena di komplek tidak ada TPA yang sunnah. Nah, di sini pentingnya orang tua untuk dia bisa mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Pelajari Al-Quran. Nah, itulah yang diajarkan kepada anaknya. Mungkin si anak ini dia belajar Al-Quran kepada orang yang belum mengenal sunnah. Sebatas Al-Quran saja yang diajarkan tidak ada masalah. Hanya sebatas cara membacanya, ya, seperti makharijul huruf, kemudian sifatul huruf, ahkamut tajwid, tatbiqut tajwid, wa tahsinuha. Ya, bagaimana keluarnya huruf itu di mana, sifat-sifat huruf hijaiyah, hukum nun sakinah, hukum mim, hukum ra, kemudian mad, ya, dan penerapan tajwid dalam bacaannya, memperindah bacaan Al-Qur'annya. Kalau hanya sebatas itu saja tidak ada masalah, tetapi siapa yang bisa menjamin hanya sebatas itu saja yang disampaikan? Ya, dulu guru SD saja dia mengatakan ini Allah nih, ini Allah nih, dia menunjukkan di tangan dengan tangan kanan dan tangan kirinya. Ini Allah nih di mana-mana nih. Itu guru agama dulu. Ya.
Kalau seandainya itu yang diajarkan oleh guru TPA tersebut kepada si anak, dan itu yang terbawa oleh dia akidahnya, kita yang salah. Ya, jadi berusaha. Kalau memang nggak ada guru yang bisa mengajarkan Al-Quran kepada anak yang sudah mengenal sunnah guru ini, maka kita sendiri yang mengajarkan anak. Kita belum bisa, kita dulu yang belajar. Kita sudah belajar, ajarkan itu kepada anak kita. Bagaimana kiat mendidik anak supaya dia istiqomah dalam kebaikan. Ini sekarang kita sedang belajar ini. Ya baru 2 atau baru 3 yang disampaikan. Baru 3 hal ya. Yang pertama adalah perbaiki dulu diri sendiri sebelum kita mendidik anak. Ya, apa yang mau kita berikan kepada anak kalau seandainya kita sendiri saja belum tahu perkara-perkara dalam agama ini. Yang kedua, pilih calon ibu untuk anak yang solehah. Wanita pilih calon suami, calon ayah untuk anaknya yang soleh. Ya. Kemudian yang ketiga, ya tadi proses pernikahan dilakukan dengan cara yang syar'i, dan ketika si suami mendatangi istrinya membaca zikir yang datang dari Rasulullah SAW. Nanti masih ada tahapan-tahapan sampai 16 atau sampai berapa nanti. Insyaallah di waktu lain. Bagaimana mendapatkan hidayah selain melalui zikir? Apakah bisa melalui ruqyah atau yang lainnya? Ruqyah itu untuk pengobatan, ya. Ketika seseorang dia kena ain atau kena sengat, kena ain misalnya, anaknya tiba-tiba panas atau berkudis tiba-tiba karena baru dibawa keluar, ada orang yang ngelihat anaknya tiba-tiba demam, kemudian bisa berkudis. Nah ini diruqyah, dia kena ain ini. Ya. Ruqyah untuk penyembuhan. Dan ruqyah yang terbaik adalah yang dilakukan oleh orang yang sakit. Dia misalnya terkena sakit, yang paling baik yang dilakukan adalah bukan ruqyah orang lain kepada dia, tetapi dia meruqyah diri dia sendiri. Dia baca Al-Quran, dia belajar tauhid, dia belajar ilmu-ilmu agama, itu sebagai ruqyah. Nah, untuk mendapatkan hidayah, bukan yang dimaksud adalah zikir-zikir yang itu diucapkan keras-keras berulang-ulang. Mohon meminta, memelas kepada Allah agar diberi hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, dia ucapkan ketika dia sholat. Dengan penuh hati dia mengucapkan itu. Nah, kemudian dia belajar ilmu agama. Dia harus mempunyai lingkungan yang baik. Ya, ini paling tidak. Mau turun hidayah Allah kepada dia, yang pertama banyak berdoa. Yang kedua belajar ilmu agama. Yang ketiga pilih lingkungan. Ya, karena lingkungan itu sangat berpengaruh. Lingkungan yang baik yang mengajak dia kepada kebaikan. Oke. Kemudian ada pertanyaan yang berikutnya, bagaimana supaya mendidik anak agar bisa dijauhkan dari bermain game, sedangkan lingkungannya, teman-temannya sering main juga. Kalau dikekang, anak malah terkekang. Diarahkan, ya diarahkan. Kita pun harus membuat batasan-batasan juga dalam pertemanan. Andaikan pertemanan yang itu akan membawa positif untuk agamanya, untuk mentalnya, untuk motorik fisiknya, nggak ada masalah. Tapi kalau justru dia berteman
dengan anak-anak yang itu merusak agama anaknya, merusak mentalnya. Yang seperti ini jangan, dan ini hak orang tua, dan ini diantara bentuk cinta orang tua kepada anaknya. Ya, baik. Kalau seandainya bisa diarahkan anak-anak tersebut agar dia bermain dengan permainan-permainan yang itu mendidik, ya, permainan yang itu mendidik dan diawasi oleh orang tuanya, yang demikian jauh lebih baik daripada dilepas begitu saja, ya, tanpa ada pengawasan dari orang tua, entah apa yang dilihatnya, entah apa yang didengarnya. Andai kan sering dia mendengar yang haram, mendengar yang maksiat, tidak lagi haram kemudian setelah itu bagi dia. Sekarang kaum muslimin mereka bermudah-mudahan dengan yang demikian karena memang tidak adanya yang menyampaikan al-haq itu kepada mereka, atau karena mereka itu terlalu sering melihat yang mungkar, yang maksiat, sehingga itu sudah tidak lagi maksiat bagi mereka, sudah tidak lagi haram itu bagi mereka. Nah, dan ini bentuk penjagaan amanah dari orang tua. Tidak mengapa si anak ketika dibatasi permainannya dengan teman-temannya karena teman-temannya tidak membawa pada kebaikan. Nah, di sini sampai meninggal si anak tidak mendapat hidayah dari Allah. Apakah nanti di akhirat akan menuntut orang tuanya sebagai ortu telah berusaha dan berdoa untuk selalu mengingatkan dan menasihatkan? Enggak. Ya. Apakah orang tuanya nanti akan dituntut karena anaknya tidak dapat hidayah? Tidak. Kalau orang tua dia sudah mengarahkan anaknya, sudah mendidik anaknya dengan baik, memberikan teman-teman yang baik, ya, membatasi anak-anaknya untuk berteman dengan anak-anak yang nakal, yang jahat misalnya, kemudian sudah diajarkan Al-Quran, masih juga si anak ini dia nakal, jahat, menentang, ya, itu bukan tanggung jawab orang tua lagi, karena dia sudah mengarahkan. Seperti Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, beliau sudah mendidik anaknya dengan baik, tetapi dia tidak mau terima. Nah, yang seperti ini tidak ada tanggung jawab untuk orang tua lagi. Orang tua tidak akan dituntut oleh anaknya lagi. Ketika orang tua dia tidak mengajarkan kebaikan, tidak mengajarkan agama kepada anaknya, nah pasti itu akan dituntut dan akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Salah satunya adalah doa anak yang soleh. Apakah itu termasuk anak angkat juga? Mudah-mudahan, ya. Nah, untuk anak angkat, permasalahan anak angkat ini tidak boleh dinisbatkan ke dia. Bilang aja dia bukan anak dia. Harus dijelaskan. Tidak boleh seseorang itu mengaku orang lain adalah ayahnya, yang itu bukan ayahnya. Kata Rasulullah SAW, surga untuknya haram. Ya, tidak boleh untuk menisbatkan anak angkat kepada dia sebagai ayah. Enggak, bilang dia bapak angkatnya, bapak asuhnya, ya, bukan bapak kandungnya. Nanti untuk urusan waris pun nanti akan ada kezaliman jadinya, ya. Baik. Nah, apakah ketika seseorang dia mengangkat anak atau mengasuh anak akan kembali manfaat tersebut ketika si anak ini soleh, mendoakan bapak asuhnya, mendoakan bapak angkatnya? Mudah-mudahan. Nah, baik. Nah, kita cukupkan ya kajian kita pada siang hari ini. Dan ini pun sebenarnya hari Jumat. Hari Jumat makruh untuk adanya majelis ta'lim sebelum Jumatan. Mudah-mudahan kedepannya bisa di lain hari, ya. Baik. Ini ada pertanyaan lagi nih.
Bagaimana kiat mendidik anak agar tidak malas sholat dan tidak malas menghafal Al-Quran? Insya Allah nanti akan ada penjelasannya di dalam kitab yang akan disampaikan insya Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.